Perkenalkan, nama saya Muhadi Badira Jaksa, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Yubiantoro dari absen 21. Perkenalkan, nama saya Munir Zainal Abidin dari absen 25. Nama saya Sylvia Sekar Akadi Nurjana, kelas 11 MIPA 5, absen 32. Perkenalkan, nama saya Winda Fiunita Nurisafitri dari absen 35. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional, international trade, dapat didefinisikan sebagai kegiatan jual-beli antara satu negara dengan negara lain, baik berupa barang ataupun jasa-jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Perdagangan internasional dapat digolongkan menjadi dua kegiatan ekonomi, baik yang dilakukan perorangan maupun badan usaha antara lain sebagai berikut. 1. Kegiatan menjual barang ke luar negeri disebut ekspor, pelakunya disebut eksportir. 2. Kegiatan membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri disebut impor, pelakunya disebut importir. B. Manfaat perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional dapat dikelompokkan menjadi beberapa sektor, antara lain sektor real dan moneter. Pertama, sektor real. A. Sektor konsumsi. Perdagangan internasional dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan barang yang tidak dapat dihasilkan di negaranya sendiri. B. Sektor produksi. 1. Spesialisasi produksi. 2. Kenaikan investasi surplus. 3. Daerah pasar yang baru atau van for surplus. 4. Kenaikan produktivitas. C. Sektor distribusi pendapatan utama yaitu perdagangan dan aliran modal. 2. Sektor moneter. Sektor moneter adalah kegiatan yang dapat mempengaruhi posisi keuangan suatu negara, antara lain A. Perolehan devisa, B. Menghindarkan krisis ekonomi, C. Kerjasama di bidang perbankan sehingga dapat melancarkan transaksi yang terjadi antar negara. C. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. 1. Faktor pendorong perdagangan internasional. Di antaranya A. Perdagangan dan pertukaran terjadi secara sukarela. B. Suatu negara memiliki kekayaan alam yang berbeda, sehingga hasil pengolahan alam yang dinikmati juga berbeda-beda. C. Adanya perbedaan faktor produksi mengakibatkan perbedaan biaya produksi untuk membuat barang. D. Adanya keterbatasan kemampuan suatu negara, baik kekayaan alam maupun yang lainnya. E. Keinginan suatu negara untuk mendapatkan teknologi yang lebih modern dalam rangka memberdayakan sumber daya alam dalam negeri. F. Perbedaan kemampuan negara untuk mengolah sumber daya ekonomi. G. Memperluas pasaran produk yang dihasilkan dalam negeri. Dan H. Keinginan suatu negara untuk meningkatkan penerimaannya melalui perolehan devisa. Yang kedua, faktor penghambat perdagangan internasional. Di antaranya, A. Tidak stabilnya kondisi politik dan keamanan suatu negara. B. Perbedaan mata uang antar negara. C. Tidak stabilnya kurs mata uang asing. D. Kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan pemerintah. Dan E. Kualitas sumber daya alam yang rendah. D. Teori perdagangan internasional. 1. Teori kaum merkantilisme. Teori ini berkembang pesat sekitar abad ke-16. Didasarkan pada pemikiran mengembangkan ekonomi nasional dan pembangunan ekonomi dengan mengusahakan jumlah ekspor harus melebihi jumlah impor. Dalam sektor perdagangan luar negeri, kebijakan ini berpusat pada dua ide pokok, yaitu A. Pemupukan logam mulia yang tujuannya pembentukan negara nasional yang kuat dan pemupukan kemakmuran nasional untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuatan negara. B. Setiap politik perdagangan ditujukan untuk menunjang kelebihan ekspor di atas impor. 2. Teori keunggulan mutlak atau absolut. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith.
Menurut teori ini, suatu negara akan mengekspor barang tertentu karena memiliki keunggulan mutlak dalam produksi barang. Keunggulan mutlak ini terjadi karena dalam memproduksi barang, biaya yang diperlukan secara mutlak lebih murah daripada negara lain. 3. Teori keunggulan komparatif. Menurut David Ricardo, negara yang mempunyai keunggulan mutlak dalam memproduksi semua barang harus mengekspor barang yang mempunyai keunggulan komparatif tinggi dan mengimpor barang yang mempunyai keunggulan komparatif rendah. Teori keunggulan komparatif David Ricardo didasarkan pada beberapa asumsi, di antaranya A. Perdagangan internasional hanya terjadi antar dua negara. B. Perdagangan dilakukan secara sukarela. C. Barang yang dipertukarkan hanya dua macam. D. Tenaga kerja bersifat homogen dalam satu negara. E. Tenaga kerja bergerak bebas di dalam negeri, tapi tidak bebas dalam hubungan antar negara. F. Biaya-biaya produksi dianggap tetap. G. Kualitas barang sama. H. Biaya transportasi tidak ada. Dan I. Teknologi tidak berubah. E. Kebijakan perdagangan internasional dan tujuannya. 1. Kebijakan ekspor. A. Subsidi. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan yang memproduksi, menjual, mengekspor, ataupun mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Maksud diberikannya subsidi adalah agar para produsen dalam negeri menjual barangnya dengan harga yang lebih murah. B. Premi. Premi dalam kebijakan perdagangan internasional berupa kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan dalam meningkatkan ekspornya. C. Kontrol valuta asing atau exchange control. Kontrol valuta asing adalah jika pemerintah berusaha untuk mengatur alat-alat pembayaran luar negeri secara langsung. Tujuan dari exchange control adalah yang pertama, menutup kemungkinan ketidakseimbangan neraca pembayaran. Kedua, memudahkan penyelenggaraan rencana pembangunan nasional. Ketiga, melindungi industri dalam negeri. Keempat, meningkatkan pendapatan negara. Kelima, memperkuat posisi negara itu dalam melakukan bargaining untuk perjanjian-perjanjian perdagangan dengan negara lain. Keenam, memperluas ekspor. D. International Commodity Agreement. International Commodity Agreement adalah perjanjian internasional yang biasa diadakan oleh negara-negara pengekspor barang-barang yang sama. E. Politik dumping. Politik dumping adalah kebijakan dalam perdagangan internasional yang dilakukan dengan menjual produk di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. F. Larangan ekspor. Suatu negara pada suatu saat melarang hasil produksinya untuk dijual ke negara tertentu. 2. Kebijakan impor. A. Tarif. Tarif atau bea masuk merupakan salah satu cara untuk memberi proteksi kepada industri dalam negeri. B. Larangan impor. Seandainya suatu negara melarang impor mobil, maka industri dalam negeri yang memproduksi mobil akan memperoleh proteksi. C. Kuota. Ada kalanya pemerintah tidak melarang sama sekali impor suatu barang, namun tidak berkehendak untuk menggunakan tarif. F. Alat dan cara pembayaran. 1. Pembayaran secara tunai atau cash payment. A. Wesel bank atas tunjuk atau banker's check draft. Wesel bank atas tunjuk dapat diartikan sebagai surat perintah untuk membayar sejumlah uang yang telah disebutkan dalam surat wesel yang dibuat oleh bank domestik yang ditujukan kepada bank korespondensinya di negara lain. B. Telegraphic transfer. Pada prinsipnya, alat pembayaran ini tidak berbeda dengan wesel bank atas tunjuk. Hanya saja berita perintah pembayarannya dikirim lewat telex. C. Letter of credit tunai. LC tunai adalah suatu alat pembayaran yang dikeluarkan oleh bank. Bank akan memberikan wewenang kepada seseorang yang namanya disebut dalam LC untuk menulis cek atau menarik surat wesel atas sejumlah uang tertentu. D.
traveler's check. Alat pembayaran ini banyak digunakan oleh wisatawan, misalnya seorang warga negara Indonesia berkunjung ke negara lain. Agar dapat diterima oleh negara di dunia, traveler's check harus memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama, adanya kepercayaan yang cukup besar dari bank-bank di berbagai negara. Yang kedua, nilai yang tercantum dalam traveler's check dinyatakan dalam mata uang yang kuat. Yang ketiga, traveler's check tidak mudah dipalsukan. Cek perorangan. Yang dimaksud dengan cek perorangan meliputi cek yang dikeluarkan oleh orang per orang atau cek yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga non-bank. 2. Kompensasi pribadi atau private compensation. Kompensasi pribadi adalah cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian hutang piutang pada seorang penduduk dalam satu negara tempat penduduk tersebut tinggal. 3. Surat wesel dagang atau commercial bill of exchange atau commercial draft. Cara pembayaran seperti ini dilakukan oleh eksportir, yaitu menarik surat wesel atas importir mengenai sejumlah harga barang yang diekspornya beserta ongkos pengirimannya. Terdapat 3 pelaku yang terlibat dalam transaksi surat wesel, yaitu A. Drawer, yaitu pihak penarik atau penulis wesel. B. Drawer, yaitu pihak kepada siapa wesel tersebut ditarik. C. Payer, yaitu pihak yang menerima pembayaran. 4. Letter of credit. Letter of credit adalah surat yang dikeluarkan oleh sebuah bank atas permintaan importir. Bank sendiri telah menyetujuinya, kemudian membayarnya setelah eksportir menariknya. 3 pelaku utama dalam transaksi letter of credit adalah sebagai berikut. A. Opener, yaitu pihak yang mengajukan permintaan pembukaan letter of credit kepada bank. B. Issuer atau issuing bank, yaitu bank di negara importir yang mengeluarkan letter of credit atas permintaan importir. C. Beneficiary atau accredit, yaitu pihak untuk siapa letter of credit dibuka. Neraca perdagangan. Neraca perdagangan merupakan catatan yang berisi nilai barang-barang yang diekspor maupun diimpor oleh suatu negara. Kegiatan ekspor suatu negara menimbulkan hak yang berupa penerimaan, pembayaran atau piutang, sedangkan impor barang dari luar negeri menimbulkan kewajiban membayar ke luar negeri atau utang dalam negeri. Neraca perdagangan dibuat agar suatu negara dapat mengetahui perkembangan perdagangan internasional yang dilakukan. Keadaan neraca perdagangan suatu negara ada 3 kemungkinan, yaitu surplus, defisit, atau seimbang. Neraca perdagangan disebut surplus jika nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Sebaliknya, neraca perdagangan disebut defisit jika nilai ekspor lebih kecil daripada nilai impor. Neraca perdagangan disebut seimbang jika nilai ekspor sama dengan nilai impor. Selanjutnya adalah devisa. Devisa merupakan total waluta asing yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta. Dengan memperhatikan pengertian devisa, yaitu kekayaan terhadap negara lain, maka devisa mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat pembayaran luar negeri. Yang kedua, sebagai jaminan utang. Yang ketiga, sebagai jaminan impor. Dan yang keempat, alat ukur kemampuan negara dalam melakukan transaksi internasional. Sumber-sumber devisa berasal dari penerimaan luar negeri, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan hasil minyak dan gas bumi. Yang kedua, pinjaman luar negeri. Yang ketiga, jasa pengangkutan ke luar negeri. Yang keempat, penerimaan bunga obligasi asing. Yang kelima, pengiriman tenaga kerja Indonesia atau TKI ke luar negeri. Yang keenam, penjualan kayu hutan ke luar negeri.
Besarnya cadangan devisa suatu negara dapat diketahui melalui neraca pembayaran internasional atau balance of payment. Makin besar cadangan devisa yang dimiliki oleh pemerintah penduduk suatu negara, maka makin besar kemampuan negara tersebut dalam melakukan transaksi ekonomi dan keuangan internasional, dan makin kuat pula nilai mata uang negara tersebut. Cadangan devisa dapat dikelompokkan menjadi dua sebagai berikut. Yang pertama, cadangan devisa resmi atau Official Foreign Exchange Reserve, yaitu cadangan devisa milik negara yang dikelola, dikuasai, diurus, dan ditata usahakan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, cadangan devisa nasional atau Country Foreign Exchange Reserve, yaitu seluruh devisa yang dimiliki oleh perorangan, badan, atau lembaga, terutama perbankan yang secara moneter merupakan kekayaan nasional, termasuk milik Bank Umum Nasional. Beberapa kebijakan pengaturan sistem devisa yang pernah dilaksanakan di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Sistem devisa kontrol. Sistem ini diterapkan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964. Pada waktu itu, diterapkan undang-undang ini, devisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu devisa hasil ekspor atau DHE dan devisa umum atau DU. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada saat itu, setiap perolehan devisa wajib diserahkan kepada negara. Yang kedua, devisa semi-kontrol. Sistem ini diterapkan di Indonesia berdasarkan Perpu Nomor 64 Tahun 1970. Perolehan devisa hasil ekspor wajib diserahkan kepada Bank Indonesia dan penggunaannya juga harus mendapat izin dari Bank Indonesia. Sementara untuk devisa umum dapat secara bebas diperoleh dan dipergunakan. Administrasi perolehan dan penggunaan devisa hasil ekspor dilakukan oleh Bank Indonesia, sementara lalu lintas devisa untuk jenis devisa umum mulai tidak dapat diadministrasikan dan dipantau secara baik. Yang ketiga, sistem devisa bebas. Sistem ini diterapkan di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1982. Dengan peraturan ini, setiap penduduk dapat bebas memiliki dan menggunakan devisa. Hal itu berlaku untuk semua jenis devisa, baik bentuk devisa hasil ekspor maupun devisa umum. Tidak ada peraturan mengenai kewajiban bagi penduduk untuk melaporkan devisa yang diperoleh dan tujuan penggunaannya. Kebebasan sistem devisa ini kemudian diartikan sebagai devisa tidak wajib lapor. Yang keempat, penegasan sistem devisa bebas. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar yang diberlakukan pada tanggal 17 Mei 1999. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa. Undang-undang tersebut juga menegaskan kewajiban bagi setiap penduduk untuk memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukannya, baik secara langsung maupun melalui pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Diatur pula kewenangan Bank Indonesia untuk menetapkan ketentuan atas berbagai jenis transaksi devisa yang dilakukan oleh bank dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kebijakan devisa di Indonesia.